Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara, Disciple Learns tanggal 15 bulan 4 2025. Terus kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus kita rindukan perenungan firman Tuhan yang terus menuntun kita dalam kehidupan kita sepanjang hari ini saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita minta Roh Kudus berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat satu hari lagi kita memberikan napas kehidupan untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat satu hari lagi, satu hari yang baru. Tuhan percayakan buat setiap kami untuk kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini sebelum kami lakukan aktivitas kami, Tuhan menuntun, Tuhan menolong kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Memberikan Tuhan pengertian dalam segala sesuatu, menuntun kami Tuhan. Dengan firman-Mu kami percaya kami akan berkemenangan buat sepanjang pagi, siang, sore, malam ini. Berbicara kudus dengan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan satu teduh saya tentang ini saudara, bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata saja, tetapi dengan kuasa dikatakan, dimana yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita dan kita lakukan dengan tindakan iman. Setiap pemberitaan firman Tuhan bukan terdiri dari kata-kata saja, bukan terdiri dari teori atau hanya terdiri daripada kata-kata yang berbunga-bunga dikatakan firman Tuhan, tetapi dengan kuasa Tuhan dinyatakan. Dan tema kita saudara pagi ini tentang kerajaan Allah lebih dari sekedar perkataan tetapi kuasa. Sekali lagi, kerajaan Allah lebih dari sekedar perkataan tetapi kuasa. Dan di sini ayat firman Tuhan yang melandasi perenungan kita di 1 Korintus 4, 16-20 dikatakan, rendahkanlah dirimu, perikopnya saudara. Yang pertama saudara dikatakan ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu turutilah teladanku. Ayat 17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang muda, yang adalah anakku yang kekasih dan setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup dan yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Dan saya percaya pendelegasian buat setiap pemberitaan firman Tuhan ini saudara tidak berhenti pada Paulus saja, tapi diturunkan atas setiap anak-anak rohani yang ada, yaitu Timotius di sini saudara. Ayat 18, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, mungkin karena bukan Paulus yang datang Timotius yang muda, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Ayat yang ke-19, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan dikatakan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Ayat yang 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Dan biar ini kita sadari, waktu firman Tuhan diperkatakan, waktu kebenaran firman Tuhan itu disampaikan buat setiap kita, mungkin ada pertobatan di dalamnya, mungkin ada unsur mujizat mungkin di dalamnya, atau pengharapan di dalamnya. Biarlah kita menyadari ini, bahwa kerajaan Allah yang disampaikan firman Tuhan itu bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa Tuhan. Dan poinnya 20 ini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan dan tetapi dari kuasa. Penjelasannya di sini dikatakan, sebab tambahnya kerajaan Allah bukan dari perkataan saja tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah tidak didirikan atau disebarluaskan dikatakan, atau ditegakkan dalam hati manusia oleh perkataan-perkataan hasil pemikiran manusia dan secara teoretik saja, tetapi oleh kata-kata yang berbunga-bunga, melainkan oleh kuasa lahiriah yang diilhami oleh Roh Kudus. Pertama adalah dalam mujizat-mujizat yang dinyatakan, kemudian dalam pengaruh kebenaran ilahi yang menguasai pikiran dan perilaku manusia. Dan sadar ini, waktu kita perkatakan firman Tuhan, waktu kita nyatakan buat kebenaran firman Tuhan, itu bukan hanya kata-kata saja sudah dikatakan, tapi ada kuasa yang dinyatakan dalam setiap perkataan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini saudara. 1 Tesalonika 1 ayat 5 juga dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan yang disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja dikatakan, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu saudara. Dan saya percaya ini buat kita belajar bahwa
Ada kuasa yang dinyatakan waktu firman Tuhan itu disampaikan. Dikatakan bukan hanya kata-kata saja, tetapi ada kekuatan Roh Kudus yang diilhami di dalamnya, dan dikatakan ada suatu kepastian yang kokoh dalam setiap firman yang disampaikan. Dan ini biar kita pahami ini buat kehidupan kita, bahwa firman Tuhan itu berkuasa, saudara, bukan hanya sekedar perkataan. Roma 1 ayat 16 juga dikatakan berikut, Injil kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Dan terjemahannya, saudara, yang menurut Modified Indonesia Literal Translation dikatakan, sebab aku tidak menjadi malu akan Injil Kristus, karena Injil itu adalah kuasa Allah untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya, baik pertama-tama bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yunani. Dan saya percaya ini, saudara, bahwa Injil yang kita beritakan, Injil ini adalah kuasa Allah yang akan menyelamatkan, dikatakan, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, buat orang-orang yang percaya kepada pemberitaannya, saudara. Dan saya percaya ini waktu kita setia untuk menyelesaikan amanat agungnya, kita terus beritakan Injilnya dalam setiap kehidupan lingkungan kita, saudara, maka kita akan melihat ini kuasa Tuhan dinyatakan, keselamatan itu dinyatakan atas setiap orang-orang yang percaya buat firman, buat kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Kolose 1 ayat 13-14 yang terakhir, saudara, dikatakan ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dari kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan saya percaya ini, bahwa kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya, itu kerajaan terang, saudara. Dan saya percaya ini kuasa yang dinyatakan atas setiap kita, bahwa Yesus sudah mati buat setiap kita untuk menyatakan keselamatannya dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita imani ini dalam kehidupan kita. Dan makna rohani yang mungkin belajar 1 Korintus 4 ayat 20 ini buat tema kita, kerajaan Allah lebih dari sekedar perkataan tapi kuasa, saudara. Dan maknanya, saudara, kita mungkin belajar poinnya, saudara, yang pertama, bahwa kerajaan Allah bukan hanya sekedar perkataan. Ayat ini menekankan bahwa kerajaan Allah bukan hanya sekedar konsep atau ide, tetapi juga memiliki kuasa dan kekuatan yang nyata. Dan saya percaya ini yang kita pahami, bahwa kerajaan Allah waktu disampaikan bukan hanya sekedar konsep atau ide manusia saja, tetapi ada kuasa yang menyertainya, kuasa yang nyata dari Roh Kudus pastinya setiap kita. Yang kedua, kuasa Allah yang bekerja. Kerajaan Allah adalah tempat di mana kuasa Allah bekerja dan memanifestasikan dirinya dalam kehidupan kita. Kita sadar ini waktu kita menghadirkan kerajaan Allah, waktu kita nyatakan namanya yang besar dalam kehidupan kita. Ini adalah tempat di mana kuasa Allah bekerja dan Dia memanifestasikan kuasanya atau dirinya dalam kehidupan kita. Dan percaya ini, saudara, akan kuasa Allah yang bekerja dalam setiap buat firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga, lebih dari sekedar teori. Ayat ini menekankan bahwa kehidupan Kristen bukan hanya sekedar teori atau konsep-konsep saja, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kita pahami ini, saudara, bahwa dikatakan bahwa bukan hanya sekedar teori pengetahuan saja yang mungkin kita akan sampaikan. Kehidupan Kristen kita bukan hanya sekedar teori atau konsep, tetapi juga adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang pastinya ada kuasa Roh Kudus yang dinyatakan di dalamnya. Dan yang teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, saudara, terkait dengan 1 Korintus 4 ayat 20 ini, saudara, kerajaan Allah lebih dari sekedar perkataan tapi kuasa. Yang pertama kita aplikasinya kita pahami, yang pertama mengalami kuasa Allah. Kita dapat mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita dengan mempercayai dan mengandalkannya. Dan kita pegang ini, saudara, bahwa waktu kita mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita, kita harus punya iman percaya dan kita harus mengandalkan Dia, saudara, kehidupan kita. Kita terus alami buat kuasa Allah ini dalam kehidupan kita, saudara. Yang kedua, menerapkan kuasa Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan kuasa Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan perbuatan baik dan melayani orang lain, saudara. Saya percaya ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, untuk menerapkan kuasa Allah ini
untuk dalam lingkungan buat keseharian kehidupan kita, saudara, dengan melakukan perbuatan baik, saudara, dalam kehidupan kita. Kita melayani orang-orang sekeliling kita, saudara. Kita nyatakan terang kasih Tuhan itu di setiap lingkungan dimanapun kita berada. Yang ketiga, mengembangkan iman. Kita dapat mengembangkan iman kita dengan mempercayai bahwa kuasa Allah dapat bekerja dalam kehidupan kita. Kita terus percaya, iman percaya kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dikatakan kuasanya yang bekerja dalam kehidupan kita itu masih ada. Kita percaya ini, saudara. Kita kembangkan iman kita bahwa kuasa Allah masih terjadi dalam kehidupan kita, masih bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Kuasa kesembuhan, kuasa buat membuka setiap kebuntuan dalam kehidupan kita, bahkan melepaskan buat setiap keterikatan yang ada, itu masih ada. Yang keempat, yang terakhir, mengenal kuasa Allah. Kita dapat mengenal kuasa Allah dengan mempelajari firman-Nya dan mengalami kuasanya dalam kehidupan kita. Dan pegang ini, saudara, terus mengalami pengenalan akan kuasa Tuhan dengan kita merenungkan firman-Nya setiap hari, dan kita menemukan kuasa dalam setiap firman yang kita dengar, mengalami kuasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi ini yang mengajar kami temanya kerajaan Allah lebih dari sekedar perkataan tetapi kuasa. Pembelajaran aplikasi kehidupan kami sehari-hari, Tuhan mengajar kami untuk mengalami kuasa Allah. Kami dapat mengalami kuasa Allah di kehidupan kami sehari-hari dengan mempercayai dan mengandalkan Tuhan terus dalam kehidupan kami, Tuhan. Yang kedua, menerapkan kuasa Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kami dapat menerapkan kuasa Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan perbuatan baik dan melayani orang lain. Mampukan kami, Tuhan, untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Yang ketiga, mengembangkan iman. Kami dapat mengembangkan iman kami dengan mempercayai bahwa kuasa Allah dapat bekerja dalam kehidupan kami, dan kami percaya kuasa-Mu masih bekerja dalam kehidupan kami. Dan yang keempat, mengenal kuasa Allah. Dan kami harus mengenal kuasa Allah dan mempelajari firman-Nya dan mengalami kuasanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi ini yang sederhana, yang mengajar kami. Kami taruh dalam setiap loh hati kami ukir, Tuhan, sehingga sambil lalu kami boleh mengingat kembali, mempelajari kembali, merenungkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memahami dan mengaplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Mari berkati Tuhan, terus Tuhan, pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberikan kemudahan, kelancaran atas setiap apapun yang kami kerjakan. Bahkan pagi ini kami rindukan sebelum kami lakukan aktivitas kami, Tuhan mengulurkan tangan-Nya atas setiap kami, memberkati setiap kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dan mempermai. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami, dan kami pegang Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap percaya bahwa kerajaan-Nya ada dalam kehidupan kita. Kerajaan-Nya lebih dari sekedar perkataan, tapi kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin.